muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il awliya'il kawn ajma'in khususan sadatina sufiyal muhaqqiqin sadatina alawiyyin wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin khususan fi hadhil qaryah syai'un illa lahumul fatihah. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyafa'u khassana wa habana. Ma'a alikal adhar ma'adini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humatid dini ka asbahu liwalaihi unwana wa tabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayyajal asjana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh. Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemberi nikmat secara hakiki yang memberikan kita banyak sekali nikmat dan anugerah-anugerahnya, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bersama-sama duduk berhimpun di satu majlis yang mulia, di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, di dalam bulan yang mulia. Tempat yang mulia, Masjid Baitullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afdalul biqa fil ardi ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di atas bumi menurut Allah adalah masjid Baitullah. Tempat yang terbaik di atas bumi adalah masjid. Kemudian kita berada di acara yang baik, yaitu acara pengajian atau kajian, tausiah, kuliah agama. Satu majlis yang sangat mulia, majlis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan majlis semacam ini diperumpamakan semacam taman surga. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, apabila kalian melewati atau berjumpa taman surga, maka masuklah, duduk nikmatin taman surga itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa yang kau maksud dengan taman surga? Nabi cakapnya di dunia, tapi bilang ada taman surga. Kalau jumpa taman surga, masuk, nikmatin, duduk dalamnya. Maka sahabat bertanya, apakah ada surga di dunia ini? Apa yang dimaksud dengan taman surga? Maka Nabi jawab, al-hilaqudz dzikr. Yang dimaksud dengan taman surga jika kalian jumpa adalah kumpulan orang-orang atau himpunan orang-orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sedang berdoa, berzikir, menyampaikan tausiah agama Allah Subhanahu wa taala. Himpunan orang yang semacam itu tempatnya disebut sebagai raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian majlisnya mulia, tempatnya mulia, bulan yang kita berada di dalamnya adalah bulan yang mulia, Syahrul Rajab,
Rajab syahrullah, syahrul istighfar, syahrullahil asab. Rajab ini adalah bulan yang Allah karuniai lebih dari yang lainnya karena termasuk salah satu syahrul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah, jika berbuat baik, beramal baik di bulan mulia tadi, maka pahalanya akan diberi lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lainnya. Syahrul hurum ada 4 dalam 1 tahun. 12 bulan 1 tahun itu, dari 12 bulan ada 4 namanya syahrul hurum. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur indallah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan dalam 1 tahun yang Allah ciptakan saat bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi, Allah tentukan ada 12 bulan. Bersamaan dengan ciptaan Allah langit, bumi dan alam semesta ini, Allah atur perputaran matahari dan bulan. Allah atur tarikh, Allah atur gerakan matahari, bulan semuanya. Allah bagi ada 12 bulan dalam 1 tahun. Allah sebutkan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan yang mulia. Sahabat tak tahu dalam Al-Quran bulan yang mulia, tahunnya cuma 4. Apa saja dari 4 itu? Maka Nabi jelaskan 4 bulan yang mulia yang dimaksud dalam Al-Quran adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itulah 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran dengan syahrul hurum. Kita berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang dimana zaman dahulu orang-orang yang perang zaman sebelum ada Islam, dulu kalau perang terus masuk bulan syahrul hurum ini, bulan Rajab, mereka secara otomatis berhenti sendiri, menghormati bulan yang mulia syahrul hurum ini. Baik lawan atau musuh kita atau musuh dua belah pihak yang bertikai berperang itu, begitu masuk bulan mulia syahrul hurum atau syahrul Rajab, mereka sepakat kita berhenti perang karena ini bulan mulia. Subhanallah. Masa dulu sebelum Islam saja menghormati bulan ini. Kemudian Nabi juga jelaskan ini bulan Rajab adalah bulan mulia. Dalam hadis Nabi sampaikan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, kemudian Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Kemudian Ramadan adalah bulan umatku. Rajab syahrullah, maknanya bulan ini, di dalam bulan Rajab Allah memberikan kesempatan bagi hambanya yang ingin taubat, ingin minta ampun, minta istighfar. Allah siapkan ampunan, siapkan rahmat, beri banyak kesempatan untuk orang yang mau bertobat. Sehingga para ulama anjurkan kita dalam bulan Rajab perbanyak taubat dan istighfar, minta ampun sama Allah. Disebut juga sebagai syahrul istighfar. Syahrul istighfar. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur sebutkan ada satu riwayat, barang siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya pagi dan petang selama bulan Rajab, maka dia akan diampuni dan dijaga dari siksa dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya dan diamankan dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan sekedar baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau cuma baca saja semua orang bisa. Tapi maknanya baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya adalah minta ampun kepada Allah, nyesal, mohon maaf, istighfar, mengakui salah. Setiap pagi dan petang baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, dan rahmati serta kasihanilah saya. Wa tub alayya, dan terimalah tobat saya. Minta maaf, minta ampun, minta diberi kasih sayang sama Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya setelah minta ampun, minta maaf, bertobat, jangan ulang maksiat. Berhenti maksiatnya. Dari mulai Rajab kita mulai berhenti maksiatnya. Sekarang ini paling tepat untuk mempersiapkan waktu jumpa Ramadan dari Rajab. Kita nak jumpa Ramadan, siapkan dari Rajab. Jangan sebelum Ramadan baru siap-siap. Sudah dekat Ramadan baru siap untuk jumpa Ramadan. Dari sekarang, dari bulan Rajab kita siapkan untuk sambut Ramadan dengan istighfar,
Disebutkan oleh para ulama, Rajab itu selain syahrul istighfar, sebut juga dengan syahru takhalli. Syahru takhalli. Khala itu kosong, takhalli itu mengosongkan atau membersihkan. Bulan untuk mengosongkan atau membersihkan dari noda-noda dosa. Dengan cara apa? Dengan cara istighfar, dengan cara taubat, dengan cara minta ampun. Baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pagi 70, petang 70, malam 70. Pagi 70, malam selepas subuh 70. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Selepas maghrib atau selepas isya 70. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Selama bulan Rajab. Selama bulan Rajab. Atau ada istighfar lainnya seperti yang Nabi ajarkan dalam hadis yang sahih. Nabi ajarkan istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Istighfar yang paling istimewa adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar namanya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hafal, bacalah sehari misalnya 10 kali, 20 kali, pagi, petang, malam. Ulang-ulang setiap bulan Rajab. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab Syahrullahil Asad. Rajab adalah bulan Allah yang Allah tumpahkan, Allah kucurkan rahmat dan maghfirah yang banyak untuk orang-orang yang tobat. Ambil kesempatan, ambil peluang untuk mendapatkan ampunan Allah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ibadahnya luar biasa. Nabi yang dosanya tidak ada dosanya, bahkan sudah dimaafkan yang lalu dan yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang maksum, yang tak mungkin berbuat dosa karena dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia, yang tidak punya kesalahan dan maksiat sama sekali kepada Allah karena diberi sifat maksum sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi yang mulia itu tetap setiap hari tidak kurang dari 70 sampai 100 istighfar minta ampun sama Allah. Nah, kita banyak dosa. Maksiatnya selalu ulang-ulang lagi. Maksiat lagi. Maksiatnya sama tobatnya banyak maksiatnya. Maksiatnya sama istighfarnya banyak maksiatnya. Kalau istighfar pun tak pernah istighfar dengan serius. Istighfarnya cuma mulut saja. Kalau istighfar serius dia akan nangis, air mata akan keluar, itu serius. Takut macam sudah divonis mau masuk penjara. Kalau tak mau minta maaf, nangis, masuk penjara. Kira-kira minta maafnya nangis tak? Vonis mahkamah penjara 10 tahun. Kamu boleh lepas dari penjara asal minta maaf sama saya, nangis. Kira-kira bisa nangis tak? Nangis ya. Supaya tidak di penjara 10 tahun. Minta maaf sama saya, nangis. Nangis. Mungkin sujud mungkin. Subhanallah. Macam itu kalau kita minta maaf sama Allah. Ini penjara bukan penjara macam di dunia. Neraka, azab Allah yang pedih, bahaya. Kenapa minta maafnya enggak nangis? Berarti istighfar kita main-main. Minta maafnya kita kepada Allah tidak serius, cuma mulut saja astagfirullahaladzim. Hatinya tidak nangis, tidak menyesal, tidak dibuktikan dengan sungguh bahwa dia minta maaf, takut sama Allah dari ancaman nerakanya Allah. Orang-orang soleh dulu itu istighfarnya nangis. Imam Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain. Ali Zainal Abidin ini putra dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ahli ibadah, dikasih julukan Zainal Abidin, namanya Ali. Nabi yang kasih nama sebelum lahir Ali Zainal Abidin. Waktu Sayyidina Husain masih bermain-main di punggung Nabi, waktu Nabi tiduran naik Hasan dan Husain. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi yang tengok, kalau tak silap namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Allah alam, Jabir kalau tak salah. Sahabat Jabir tengok Nabi sedang bermain dengan cucunya naik di punggungnya. Kadang-kadang Nabi macam
Kuda, jadi kuda cucunya naik di atasnya. Hasan dan Al-Husain, cinta banget Nabi sama cucunya. Hasan dan Husain itu dekat rapatnya sama Nabi dibanding dengan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Lebih rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sangat cinta sekali kepada dua cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Husain saat naik di atas punggungnya, sahabat Jabir tengok, tersenyum, Nabi sedang bermain dengan cucunya. Kemudian Rasul tengok ada Jabir lewat, tengok lihat Nabi dengan cucunya sedang bermain-main. Kemudian Rasul tersenyum. Kata Rasulullah, kau heran dengan perbuatan aku sama Hasan dan Husain ini. Artinya naik, mau tidur, diinjek-injek di atas punggungnya. Kemudian kata Jabir, "Na'am ya Rasulullah, engkau sangat dekat dan akrab sekali dengan kedua cucu Al-Hasan dan Husain." Kemudian kata Rasulullah SAW, keduanya Al-Hasan dan Husain adalah raihataya fil jannah. Dua bunga, dua sesuatu yang bikin aku bahagia nanti di surga. Dua-duanya adalah bagaikan bunga yang bikin aku senang. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Sayyidus syabab ahlil jannah. Pemimpin pemuda yang ada di surga. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Jabir, yulad min waladi hadza." Akan lahir dari putraku. Panggilnya putra padahal cucunya, tapi beliau mengatakan min waladi hadza. Akan lahir dari putraku ini, Husain satu. Akan lahir dari putraku Husain ini, ismuhu Ali, walad ismuhu Ali. Akan lahir dari putraku Husain ini laki-laki namanya Ali. Yuqalu lahu Zainal Abidin, akan dipanggil dengan julukan Zainal Abidin. Akan dipanggil dengan Zainal. Jadi Nabi yang kasih isyarat. Sayyidina Husain masih kecil, belum kawin lagi, belum punya anak. Tapi Nabi cakap ini akan lahir dari Husain, cucuku ini, bukan cucuku bahkan, anakku ini, putraku Husain. Lahir laki-laki putra namanya Ali, dipanggil dengan Zainal Abidin. Idza kana fi yaumil qiyamah nada munadi minas sama, nada munadi an qumu Zainal Abidin. Kalau nanti di hari kiamat ada suara yang terdengar, bangunlah orang yang julukannya Zainal Abidin, maka kata Nabi yang bangun adalah putranya Husain, Ali. Nanti di akhirat ada suara, berdirilah orang yang dapat julukan Zainal Abidin, maka akan berdiri satu orang, putraku Husain, putranya Husain ini, Ali ini. Subhanallah. Makanya lahir dari anaknya Sayyidina Husain, setelah nikah Sayyidina Husain lahir, punya anak laki-laki, dikasih nama Ali Zainal Abidin. Kemudian Nabi cakap lagi, Ali ini nanti juga lahir putra laki-laki namanya seperti namaku, ismuhu ka ismi. Lahir dari Ali Zainal Abidin, berarti anaknya Sayyidina Husain, cucunya Sayyidina Husain nanti lahir dari putranya Ali, seorang anak laki-laki, namanya seperti namaku. Namanya seperti nama Nabi Muhammad. Siapa? Muhammad SAW. Muhammad namanya. Ismuhu ka ismi. Yabkharul ilm. Dia akan menjadi orang yang penggali ilmu, ulama maksudnya, akan memahami banyak ilmu, menggali ilmu dengan dalam. Namanya Muhammad. Dijuluki dengan Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir. Makanya putranya Ali Zainal Abidin namanya Muhammad Al-Baqir. Lah, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini cucu Nabi Muhammad SAW, itu dijuluki Zainal Abidin. Zain itu indah, Abidin itu orang yang ahli ibadah, orang yang ibadahnya baik, orang yang ibadahnya hebat, ahli ibadah. Ali Zainal Abidin, Masya Allah, dijuluki dengan As-Sajjad, Ali As-Sajjad. Kenapa? Orang yang banyak sujud, sigha mubalaghah dari sujud, As-Sajjad. Orang yang banyak sujud, sering sujud. Kenapa dijuluki As-Sajjad, banyak sujud? Karena iya, tiap malam sujudnya 2000 sujud, 1000 rakaat. 1000 rakaat. Salah satu biografi yang disebutkan dalam sejarah manaqib Ali Zainal Abidin, beliau mengisi malamnya dengan 1000 rakaat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1000 rakaat berarti sujudnya 2000. Satu rakaat kan 2 kali sujud kan? Tapi dengan sujud yang macam itu, nangisnya minta ampun terus sama Allah, selalu basah air matanya. Tempat sujudnya As-Sajjadah, tempat sujudnya selalu basah. Bukan basah peluh, bukan. Basah apa? Air mata.
Kenapa? Nangis. Kenapa nangis? Takut, minta ampun terus sama Allah. Masya Allah. Beristighfarnya dengan nangis, sujudnya banyak, ibadahnya banyak, dipuji sama Nabi dengan Zainal Abidin, tapi terus minta ampun dengan nangis kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Sampai dua pipinya ada garis hitam. Dua pipinya ada garis hitam. Bahkan tak ada orang yang tahu kenapa garis hitam ini keluar di pipinya. Ternyata karena air mata yang selalu keluar tiap malam, nangis takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab air mata yang keluar karena nangis takut sama air mata yang keluar sama nangis terharu senang, kan kadang senang juga keluar air mata. Orang senang kadang keluar air mata, berkaca-kaca keluar air matanya. Orang takut juga kadang keluar air, sedih atau takut keluar air. Air mata yang keluar dari perasaan senang, air matanya sejuk, tidak membekas dalam kulit, tidak panas. Sehingga air mata itu keluar karena hasil dari perasaan yang bergembira, bersenang. Lihat anaknya sudah khatam Quran, misalnya hafiz Quran, berjaya dia dalam menghafal Quran. Tengok di atas panggung ditanya hafal semua, jawab berhasil. Orang tuanya tengok senang sekali sampai keluar air. Tapi air mata yang keluar karena senang, air matanya tidak membekas dalam kulit. Para ulama mengatakan air mata yang keluar dari rasa takut dan sedihlah yang kadang-kadang panas membekas dalam kulit. Imam Ali Zainal Abidin, kenapa pipinya hitam? Karena air mata yang keluar adalah air mata sedih dan takut kepada Allah. Nangis. Ibadahnya banyak, nangisnya terus kepada Allah. Kita ibadahnya malas. Ibadahnya malas, sedikit, terpaksa, tidak ikhlas. Jauh dari sifat ikhlas. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan ikhlas. Allah berikan taufik untuk selalu ibadah. Allah mudahkan kita untuk selalu istiqomah dalam ibadah. Allah beri kemauan dan kekuatan untuk ibadah terus pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keikhlasan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Imam Ali Zainal Abidin banyak ibadah, alim, takut pada Allah, nangis. Setelah wafat dimandikan, kan sudah pucat itu tubuhnya, putih semuanya, garis hitamnya semakin terang di bawah pipinya nih. Hitam semua itu. Kemudian terlihatan satu garis lagi di punggung sini. Di apa nih? Tengkuk ini. Di tengkuk sebelah kanan ada satu garis lagi hitam. Orang ramai cakap, kenapa tubuhnya ada garis-garis hitam? Kalau di bawah pipi banyak orang tahu karena sering nangis setiap malam. Keluarganya tahu, kawannya, muridnya tahu karena sering nangis ya. Tapi yang di sini, garis hitam di sini orang tak ada yang tahu. Apa ini kok garis hitam? Setelah ramai cakap apa yang menyebabkan ada garis hitam di sininya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Satu pembantunya cakap, saya tahu penyebab hitam yang ada di atas sini. Apa penyebab hitamnya? Kalau dua mata sini, dua garis ini yang di bawah mata, mereka tahu karena banyaknya nangis. Tapi yang di sini hanya satu orang yang tahu, pembantunya yang tahu. Kata pembantunya, aku tahu garis hitam penyebabnya adalah setiap malam dia bawa beban makanan, kurma dan gandum yang ditaruh di surbannya, diikat, dibawa puter keliling dalam Madinah, taruh depan rumah orang-orang fakir miskin tiap malam bawa. Jadi sedekah sir. Setelah sholat keluar sebentar, taruh beberapa tempat rumah. Depan rumah orang-orang fakir miskin ada kurma, gandum dan uang berapa dirham tak? Tiap malam keliling. Dilakukan lama, sengaja tengah malam supaya tidak ada orang yang tahu. Ingin sedekah tapi sir. Sedekah sir. Sedekah yang paling istimewa adalah sedekah sir. Cara yang paling istimewa dalam bersedekah adalah dengan cara sir, rahasia. Tidak ada orang yang tahu. Kalau bisa hanya Allah saja yang tahu. Ini rahasia. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan sadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb. Sadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah sir itu bisa memadamkan murkanya Allah. Amal yang sir, sedekah atau amal sir itu lebih bagus daripada amal yang jahar.
Terutama sedekah ini. Sedekah ini biasanya orang ingin ramai orang tahu biasanya. Apalagi kasihnya banyak. Orang puji semuanya. Wah, dia bangga dengan pujian orang lain. Takutnya nanti riya, takutnya ujub, takutnya hangus nanti pahalanya karena tidak bisa jaga hati dalam bersedekah. Maka kalau sir lebih bagus. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb. Orang-orang dulu kalau ingin sedekah sir, dia berusaha caranya bagaimana supaya orang tak tahu. Ada satu habaib berdakwah di Afrika sana, di Tanzania atau Kenya, saya lupa, salah satu negara Afrika sana. Dia dakwah, sambil dakwah dia ingin sedekah. Ingin apa? Sedekah. Sedekah dengan cara yang supaya orang suka, sambil dakwah juga. Karena dia di negeri orang kafir, orang Nasrani semuanya. Bagaimana supaya orang-orang kafir itu suka sama kita dan kita sedekah sama mereka dan mereka tertarik mau cinta sama kami sehingga bisa kami ajak untuk masuk Islam. Satu di antara cara dalam dakwahnya, dia bersedekah dengan cara sir. Caranya bagaimana? Dia buka kedai yang isinya kebutuhan rumah tangga, beras, gandum, gula, teh, apa yang kebutuhan tiap hari. Buka kedai. Tapi dia ingin sedekah supaya orang yang diberi sedekah tidak tahu. Caranya bagaimana? Caranya saat timbang, timbang ya. Beli gula 1 kilo misalnya, timbang, dia kasih 1 kilo 2 on, dikasih berat lebih. Kemudian harganya dimurahkan. Harganya kalau 1 kilo umpama 10 ringgit umpama, maka dia jual 8 ringgit. Tak ambil untung. Sudah tambahi, harganya dimurahkan. Ini sedekah. Orang taunya jual, oh jualnya murah dia. Padahal dia niat sedekah. Sedekah kepada orang yang beli, sehingga yang beli pun tak tahu bahwa dia dikasih sedekah sebetulnya. Kebutuhan. Nanti kalau ada orang non muslim yang beli misalnya beli gula misalnya, cuma beli gula, terus dia kasih tambah teh sama teh, kasih, oh ini tambahan teh biar kamu nanti minum teh, sudah ada tehnya, tak perlu lagi gulanya, kasih teh. Beli beras, nanti kasih minyak misalnya, kasih. Subhanallah, akhirnya orang ramai belinya di kedai dia. Terus orang malah cakap, ini orang yang punya kedai orang baik. Dia padahal bukan Kristen seperti kami, dia Muslim, agama Islam, gak tahu, penasaran. Islam itu mengajarkan, Masya Allah, penasaran dengan Islam. Coba, dia Muslim, agamanya Islam, tapi baiknya lebih baik dari orang kita Nasrani. Kita dikasih teh, dikasih murah harga, dikasih barang-barang. Akhirnya penasaran, itu kamu itu dari mana? Ingin kenal, datang lagi, ingin jumpa. Cakap, tertarik dengan Islam, akhirnya banyak orang masuk Islam. Sedekah sir, dakwah dan akhlak, itulah yang menjadikan suksesnya dakwah di Afrika. Satu kampung yang tadinya Nasrani sekarang jadi kampung Muslim, dan kedai itu sekarang jadi masjid. Ini kenyataan, ini kejadian nggak lama nih. Habib Umar guru saya sampai ke situ, resmikan masjid. Kedai yang dulu dibuat untuk dagang, berniaga, sekarang jadi masjid. Subhanallah. Sedekah sir, manfaatnya besar. Ada lagi yang amal sir, bukan sedekah tapi amaliyah, amal ibadah. Ada orang soleh puasa sunnah, sampai 20 tahun tak ada yang tahu bahwa dia puasa sunnah. Subhanallah. Istrinya pun tak tahu. Setiap kali mau berangkat malam itu sudah sahur, dia mau berangkat, sudahlah tak perlu bikin sarapan, nanti saya kerja. Dia berniaga di pasar, dia jual daging. Jadi sebelum subuh sudah potong kambing, sudah siapkan daging. Sebetulnya dia sudah sahur. Jadi berangkatnya awal lagi, setelah subuh, sholat, zikir, isyraq, jalan. Jadi istrinya belum siapkan sarapan, tak pernah siapkan sarapan. Kata istrinya, kamu cari beli lagi sarapan di sana. Ya sudah, saya beli lagi sana di sana. Enggak usah siapkan sarapan. Padahal dia puasa terus. Tiap hari macam itu berjalan. Nanti pulang menjelang maghrib sore mau disiapkan, sudahlah saya mau mandi, siap-siap mau ke masjid, sampai sholat maghrib, setelah maghrib baru makan. Jadi kegiatan biasa. Istrinya tahu, oh sukanya makannya selepas maghrib, padahal dia puasa, subhanallah, sampai lama. Tapi subhanallah, yang namanya setan, iblis itu tak suka orang sedekah sir itu, atau amal sir itu gak mau. Karena pahalanya besar, manfaatnya besar. Ikhlas, hanya Allah yang tahu kalau sir itu. Kasih orang tak ada yang tahu. Kadang-kadang kirim barang kebutuhan orang lain, dari siapa? Hamba Allah nggak tahu. Siapa yang disuruh nggak tahu. Yang diberi siapa? Wallahu a'lam. Ini di kota Tarim di Hadramut sana,
tempat kami belajar, tempat Habib Marif Hafid, pondok pesantren kita Darul Mustafa, itu yang ngasih beras, yang ngasih minyak, yang ngasih bawang, yang ngasih datang dari pintu belakang, yang ngasih siapa tak ada yang pernah yang tahu. Dan jangan tanya dari siapa. Tanya saja nanti, kirim kurang apa, beras kosong, nanti tiba-tiba ada beras datang. Minyak kosong, ada minyak datang. Apa yang kosong? Gasnya habis, beli gas. Terus datang orang ramai sedekah, tapi yang ngasih sama yang dikasih sudah nggak ada yang kenal. Tahu-tahu ada beras aja di pondok. Tahu-tahu ada bawang, ada minyak, ada apa. Jadi yang ngajarnya ikhlas, yang bantu ikhlas. Ilmunya manfaat. Kalau kita nak kasih harus jumpa dulu orangnya. Anak mau kasih nih hadiah, ketemu ustadznya nih, saya harus ketemu ustadznya langsung. Saya mau serahkan langsung, mau jumpa ustadznya. Harus tahu ustadznya siapa yang ngasih. Saya mau jumpa habibnya dulu. Saya mau minta doa, mau minta ini. Ya Allah boleh minta doa. Tapi kalau sedekahnya nggak ikhlas, ingin supaya dipuji sama habibnya atau ustadznya sama kiainya, dia tak dapat pahala. Apalagi ada orang puji terus dia bangga. Wah dia bantu, masya Allah hebat. Orang puji terus dia kepalanya besar, hatinya merasa ujub. Tapi kalau sir tak ada orang tahu, maka dia istimewa, pahalanya pun besar. Sampai dalam hadis tadi saya ucapkan, shadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah yang sir, rahasia, bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Sayyidina Ali tadi, sedekah sir tiap malam sampai membekas hitam, taruh depan fakir miskin rumahnya. Setelah wafat, Sayyidina Ali wafat, Ali Zainal Abidin wafat, berhenti, tak ada orang kasih lagi. Fakir miskin buka pintu, tengok tak ada yang kasih. Wah hari ini tak ada yang kasih gandum, kurma, uang. Mungkin lambat, mungkin barangkali besok kasih 2 kali lipat. Buka lagi, tak ada lagi. Wah 2 hari nih. Padahal mereka berharap setiap hari buka pintu ada gandum buat makan fakir miskin sama yatim janda yang nggak punya pekerjaan. Buka lagi 3 hari tak ada. Cakap sama sebenarnya, kamu tak dapat bagian? Tak, kamu tak. 3 hari, iya sama, saya 3 hari. Wah, kok berhenti bantuan dari pemerintah? Mereka anggap dari pemerintah. Orang fakir mereka itu yang buka, mereka anggapnya bantuan dari pemerintah. Oh, pemerintahnya baik, peduli sama anak yatim, sama fakir miskin. Ternyata bukan dari pemerintah. Mereka datang, kira dari pemerintah, datang ke pemerintah. Kenapa kami dihentikan bantuannya? Kami masih punya yatim, kami masih janda, kami sudah tua. Semuanya protes, minta dibantu lagi kepada pemerintah. Pemerintah bingung. Siapa yang kasih bantuan sama kalian? Kami nggak pernah kasih. Selama ini ada yang bantu, katanya. Saya kira dari, ternyata setelah tahu bahwa itu semuanya bantuan dari Ali Zainal Abidin. Sedekah sir. Yang saya ingin kisahkan di sini bukan sedekahnya, nangisnya adalah minta ampun kepada Allah. Nangis, sujud basah. Kalau sudah baca ayat Quran tentang neraka, tentang azab, tentang siksa kubur, nangisnya lebih. Satu ketika sedang sholat baca surat yang berkaitan dengan ancaman Allah kepada orang yang maksiat di neraka, azab Allah. Nangis dia dalam. Ada rumah sebelah terbakar, sudah hampir ke rumahnya Sayyidina Ali. Apinya sudah hampir masuk ke rumah Sayyidina. Diketuk pintu rumahnya tengah malam, Ali, api sudah mau masuk, keluar, cepat keluar. Dia tak sadar, sedang sholat. Sampai akhirnya dibuka pintunya dengan paksa. Didapati Ali Zainal Abidin sedang sholat nikmat dalam munajatnya, berdiri, nangis. Setelah salam baru sadar, ini api, cepat keluar. Dari tadi kami teriak-teriak, kami panggil-panggil, api sudah dekat rumah kamu. Setelah keluar ditanya, kenapa tadi sholat nggak dengar kah? Kami teriak keras, kamu kan sadar tidak tidur, sholat kamu, pasti dengar lah. Kata Sayyidina Ali, saya sedang sibuk dengan api akhirat, tidak peduli dengan api dunia. Sedang mikirkan api akhirat yang dahsyat. Nangis, khusyuk. Suara orang teriak tak terdengar karena sedang khusyuk nangis kepada Allah. Inilah orang yang takut sama Allah. Inilah orang yang minta maaf, minta ampun dengan benar-benar kepada Allah. Sementara kita minta ampunnya main-main. Sehingga kata kata kalau tak salah Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita solehah, Rabi'ah Adawiyah, itu pernah cakap, istighfar kita ini perlu istighfar lagi. Istighfarnya kita orang-orang awam perlu diistighfari, karena minta ampunnya dengan cara yang tidak baik, harus istighfar lagi kepada Allah.
Istighfarnya kita perlu diistighfari. Paham ya? Karena kita saat minta ampun tidak sopan, tidak serius, main-main sama Allah. Perlu istighfar lagi. Gara-gara dengan istighfar itu kita caranya nggak benar, kita perlu istighfar lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan bulan Rajab ini kita betul-betul istighfar dengan baik, minta ampun sama Allah dengan baik, sehingga keluar dari Rajab mudah-mudahan semua dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Amin. Sisa berapa malam lagi Rajab ini, manfaatkan. Jangan lepas bulan Rajab kecuali pernah sujud dan nangis, satu tetes air mata pun keluarkan kita sama Allah. Jangan lewat Rajab tanpa pernah nangis satu tetes pun. Lewat Rajab hilang 1 bulan 30 hari atau 29 hari tak pernah sujud nangis sama sekali, Masya Allah. Ini Rajab syahrullah, Rajab syahrul istighfar, Rajab Allah sediakan ampunan besar. Untuk apa Allah sediakan? Untuk sambut Ramadan supaya sukses. Sujud walaupun 1 malam dalam 30 hari, mintalah sama Allah. Keluarkan air mata 1 tetes, 2 tetes kepada Allah. Wallahi, demi Allah, air mata yang keluar karena takut kepada Allah, minta ampun kepada Allah, nangis karena mengakui salah kepada Allah, air mata ini bermanfaat di yaumul qiyamah, insyaallah. Yang keluar air matanya di dunia karena takut kepada Allah, di akhirat akan senyum, akan bahagia. Yang tidak pernah keluar air matanya di dunia, di akhirat akan nangis selamanya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah. Ada orang-orang yang saat teteskan air mata itu, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan dapat naungan di arsy Allah, di bawah naungan arsy Allah di yaumul qiyamah. Di antara 7 kelompok manusia yang dapat perlindungan di hari kiamat, di mana orang kepanasan, ketakutan, ada orang nyaman, tenang, sejuk, tinggi, tak lihat panas, tak lihat keringat, tak lihat, semua aman. Dinaungi sama Allah, dilindungi sama Allah. Dia di kelas VVIP, sejuk, kumpul dengan orang-orang istimewa. 7 kelompok manusia. Apa? Di antaranya adalah rajulun dzakarallah fafadat ainah. Laki-laki atau siapapun orangnya yang ingat Allah, sehingga ingat dosa kepada Allah, ingat salah pada Allah, kemudian fafadat ainah. Air matanya neteskan air mata. Keluar air mata karena takut kepada Allah. Jangan cuma pandai nangis karena urusan dunia. Kalau urusan dunia dia pandai nangis. Mobilnya, keretanya hilang, nangis. Dia keluar dari kerjaan karena dipecat apa istilahnya. Kalau dipecat itu bahasa ini apa? Pecat juga ya. Dikeluarkan dari pekerjaan, dipecat. Sementara dia selama ini kerja, tiba-tiba dipecat. Nangis. Mau dapat tender, mau dapat order banyak, usahanya gagal, nangis. Sekolah tak berjaya, tak berhasil, nangis. Anaknya sakit, nangis. Istrinya meninggal, istrinya mati, nangis. Hatinya mati, tak nangis. Masya Allah. Hatinya mati. Orang yang gak pernah takut sama Allah, hatinya mati dia. Takutnya gak hidup lagi. Na'udzubillah. Keras hatinya, gak pernah netes. Termasuk di antara orang yang celaka, yang meninggalnya su'ul khotimah, adalah orang yang hatinya keras, tidak pernah keluarkan air mata takut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kalau 1 tahun tak pernah netes air mata, hati-hati. Bulan-bulan penting, majelis-majelis penting, di tempat-tempat yang banyak rohaniat, banyak orang-orang menangis, terus kita tak bisa nangis. Oh, jangan-jangan hati kita beku, jangan-jangan hati kita keras, ditakutkan mati. Na'udzubillah min. Kata Nabi, ubku fa in lam tastati fatabakau. Nangislah sama Allah, minta maaf sama Allah. Kalau nggak bisa, tangiskan, paksakan nangis biar sampai bisa nangis. Fa in lam tastati fatabakau. Kalau nggak mampu nangis, kadang ada orang yang susah nangis, tak mudah nangis, ada yang kuat. Semua orang bisa nangis dia itu. Tapi paksakan, jangan biarkan. Sebab kadang-kadang hati yang keras ini menyebabkan air mata kering, tak pernah keluar nangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Na'udzubillah. Orang-orang soleh itu jadi mulia tiap malam karena nangisnya. Islam ini berjaya karena tangisan orang-orang soleh tengah malam. Tangisan Nabi, tangisan Rasul, tangisan sahabat, tangisan para solehin. Islam bisa berkembang, berjaya karena tangisan orang-orang soleh. Jangan dikira mereka tak nangis malam itu. Siangnya berjuang, malamnya nangis kepada Allah. Kita dapat nikmat banyak dari Allah berkat perjuangan mereka karena tangisan mereka.
Tidak ada orang yang soleh, orang yang berjuang, orang ulama yang berjuang tanpa nangis, tak ada. Nabi nangis tiap malam. Nabi ini contoh kita, nangis tiap malam. Padahal tak ada dosa Nabi itu, tapi nangis, mendoakan umatnya, memikirkan masa depan, memikirkan bahaya neraka kepada umatnya supaya jangan masuk neraka. Terus kita pikirkan, kita, keluarga kita, anak kita, Masya Allah. Doakan anak kita. Jangan jadi orang tua yang tidak pernah doakan anak sampai nangis, Masya Allah. Doakan. Minta sama Allah, kesempatan Rajab ini bulan yang mulia, jangan sampai keluar kecuali kita sudah minta ampun sama Allah. Kalau bisa sampai nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Rajab syahrullah al-asr. Kemudian Sya'ban syahri. Rajab syahrullah, perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah supaya dibersihkan. Syahrul takhalli, bulan untuk bersihkan dari dosa karena istighfar dan nangis taubat. Kemudian masuk Sya'ban syahri, kata Nabi. Sya'ban itu bulanku, bulan Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut bulanku? Karena bulan Nabi, saat itu Nabi bahagia mendapatkan ayat yang turun, firman Allah yang turun, yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di dalam bulan Sya'ban. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, selalu bersalawat kepada Nabi. Saya selalu katakan dengan kalimat selalu bersalawat, bukan cuma bersalawat, selalu bersalawat. Karena pakainya fi'il mudhari', yusallun itu fi'il mudhari', maknanya sedang dan akan datang, saat ini dan nanti. Kalau fi'il mudhari itu namanya present tense. Present tense atau past tense? Present tense ya. Kalau madhi sudah lewat, past tense. Nah, ya. Kalau madhi telah lewat berarti sudah sekarang sudah tak ada lagi, tak salawat lagi. Fi'il madhi sudah lewat berarti. Tapi kalau mudhari itu sedang atau akan. Artinya salawat, kata para ulama, menunjukkan Allah itu dalam bersalawat kepada Nabi selalu terus, yang akan datang pun akan selalu bersalawat. Artinya salawatnya bukan sekali saja, tapi terus menerus sampai yaumul qiyamah kepada Nabi Muhammad SAW. Salawatnya Allah kepada Nabi selalu terus menerus. Malaikat pun demikian. Masya Allah. Coba tengok Nabi mulianya. Allah bersalawat, selalu bersalawat kepada Nabi. Salawat kita tak ada nilainya dibanding salawat Allah kepada Nabi Muhammad. Untuk Nabi gak ada nilainya dibanding salawatnya Allah. Allah sudah bersalawat, apa nilai salawat kita di hadapan Nabi? Tapi justru salawat itu bermanfaat buat kita. Salawat yang kita berikan kepada Nabi justru bermanfaat buat kita sendiri. Karena secara tidak langsung kita kalau bersalawat kepada Nabi berarti sedang memenuhi perintah Allah, sedang beribadah nurut kepada perintah Allah. Karena salawat itu perintah Allah yang perintahkan kita bersalawat kepada Nabi. Berarti saat kita bersalawat kepada Nabi, kita sedang beribadah memenuhi perintah Allah. Allah akan balas. Sehingga Allah balas dengan 10 kali lipat. Salawatnya 1 kepada Nabi, Allah balas 10 salawat kepada kita. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. 1 salawat kita berikan kepada Nabi, Allah akan balas dengan 10 salawat. Maknanya 10 rahmat kepada kita. 1 saja dapat 10. Coba hitung, ada tak bisnis jual untungnya 10 kali lipat? Kita beli 1 ringgit, jual 10 ringgit, dahsyat kan? 1 ringgitnya free lagi dari orang. Harganya 1 ringgit, tak bayar lagi kita 1 ringgit. Kita jual, atau kita beli 100 ringgit harganya, tapi tak bayar lagi 100 ringgitnya, free. Terus kita boleh jual 1000 ringgit, dapat lagi 1000, dapat lagi 1000. Dapatnya sebetulnya bayar 100 ringgit, tapi dikasih free. Ambillah, semau kamu, ambil. Mau ambil 1000 kali, 100 kali, 200 kali, 2000 kali, jual dengan 1000 ringgit. Kamu dapat 1000 ringgit. Mau tidak usaha macam ini? Pasti semua orang mau. Dapat, dikasih modal yang harganya 100 ringgit, free lagi, dijual, semua orang mau ini. Ambil berapapun dibeli, 1000 ringgit satu. Mau 10 biji, 10 kali 1000, 100, 1000 kali 100 semuanya. Terus keuntungannya 10 kali lipat.
Itu kalau bisnis macam itu cepat kaya gitu. Iya kan? Sudah tak modal, dikasih, dijual, harganya 10 kali. Kita ini sholawat kepada Nabi tak modal, lisan Allah yang kasih, kemampuan untuk mengucap Allah yang beri kemampuan. Tidak bayar itu, kita sholawat tak bayar sama Allah. Lisan kita bisa berucap tanpa bayar. Allah mudahkan, Allah beri taufik, mudah bisa berbaca, bisa mengucapkan sholawat. Semua dari Allah free. Saat kita mau mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi, Allah balas 10 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Maka jangan buang masa untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Manfaatkan sholawat, istighfar, mulut kita baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Bulan Sya'ban turun ayat tentang sholawat. Nabi dapat sholawat dari Allah, dari para malaikat, dari orang-orang yang beriman yang diperintah oleh Allah untuk sholawat. Nabi sunnah, sehingga Nabi katakan Sya'ban syahri, ini bulan aku ini, bulan di mana aku dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulannya orang memperbanyak sholawat. Sehingga para ulama mengatakan kalau tadi Rajab banyak istighfar, Sya'ban banyak sholawat. Sya'ban perbanyak sholawat. Silahkan mau ambil sholawat sehari berapa terserah. Para ulama mengatakan aqallul kamal, paling sedikit tapi sempurna, 300 marrah. Sedikit, sikit tapi sempurna, 300 kali sholawat sehari. Berarti minimal 300, sisanya mau tambah silahkan berapa. Ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 5000, silahkan. Bulan Rajab istighfar, bulan Sya'ban salawat. Disebut juga kalau tadi syahrul takhalli Rajab, Sya'ban syahrul tahalli. Kalau tadi takhalli untuk ngosongkan, untuk bersihkan dari dosa dengan istighfar dan taubat, bersihkan. Khala itu kosong, bersih. Kalau ini tahalli, huli, hiasan, untuk menghiasi. Setelah masjid ini bersih, hiasi dengan lampu, kasih ekon, kasih kipas, hiasi, kasih. Setelah hati ini kosong dari noda dosa,